Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali hari ini kami di sini boleh menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah. Kami percaya bahwa Bapak Ibu tentunya dalam keadaan baik, sehat, semangat ya. Puji Tuhan. Kita akan kembali melakukan ibadah pagi hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh melewati sepanjang minggu ini di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau selalu ada dalam setiap saat kehidupan kami. Dalam keadaan baik, dalam keadaan mungkin kurang baik. Tapi kami bersyukur kami bisa melewati itu semua di dalam kasih, perlindungan, dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan di hadapan-Mu bahwa bersama-Mu Bapa kami mampu melewati semuanya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Tuhan, kekuatanku. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa.
memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Yesus, Kau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia yang tak pernah membiarkan kita sendirian. Haleluya Yesus. Ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, amin Tuhan, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan melimpah bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kali ini saya akan ambil dari Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat ke-22. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus agar kita boleh mengerti firman-Nya
dan tertanam dalam hati kita, berbuah dalam hidup kita karena kita melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu akan kami baca dan kami pahami. Namun kami menyadari kalau Roh-Mu tidak memimpin kami, bagaimana kami mungkin mengerti? Bagaimana kami mungkin mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan ini? Itu satu persoalan yang betul-betul kami membutuhkan pertolongan-Mu. Karena itu Allah Roh Kudus, pimpinlah kami semua untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang dipercaya firman-Mu. Di dalam kemurahan Tuhan, pakailah dia menjadi alat kemuliaan-Mu. Sehingga baik perkataan maupun pemberitaannya tidak disampaikan oleh hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh dengan kekuatan dan keyakinan Roh Allah yang bekerja. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Amsal 17 ayat ke-22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada dalam posisi seperti ini? Saudara sedang antri untuk bayar belanjaan saudara, entah itu di sebuah supermarket atau di sebuah toko. Lalu pas di depan saudara ada seseorang yang juga sedang mengantri. Dia batuk-batuk. Sedari tadi dia batuk-batuk dan menggelisahkan saudara. Yang lebih menggelisahkan lagi, dia tidak pakai masker saudara. Apa yang terpikir saat itu kalau saudara berada dalam posisi seperti itu? Saya duga saudara-saudara, engkau akan berpikir, aduh kenapa sih orang ini batuk-batuk terus dan tidak pakai masker? Atau kenapa ya dia tidak keluar dulu, menggelisahkan hati saya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu satu respon pikiran yang wajar saya kira. Saya pun bisa seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi penggambaran ini saudara. Setelah dia selesai, saudara mulai terasa tenggorokan saudara sendiri ikut gatal. Perasaan saudara jadi tidak enak. Jangan-jangan tertular COVID dari dia. Selesai saudara belanja, lalu pulang ke rumah, saudara cepat-cepat mandi, ganti baju. Tetapi apa yang terjadi dengan tenggorokan saudara? Saya duga saudara, engkau masih merasa gatal. Kemudian semalam-malaman kau tidak bisa tidur, badan meriang, mulai penuh ketakutan dan kecemasan. Padahal saudara setelah beberapa minggu kemudian, didapati bahwa engkau dan saya itu sehat-sehat saja. Tidak ada apa-apa saudara. Tapi kenapa? Apa yang menyebabkan pada waktu itu tenggorokan ikut gatal dan kita merasa meriang? Saudara-saudara, jawabnya adalah karena pikiran kita. Yang kita pikirkan, yang kita cemaskan itu menggelisahkan hati kita dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Di dalam dunia psikologi ini disebut psikosomatis. Apa artinya psikosomatis? Saudara, psikosomatis terdiri dari dua kata Yunani, psike dan soma. Psike artinya saudara jiwa atau pikiran. Sedangkan soma tubuh, badan, jasmani. Saudara, para ahli psikologi atau psikiatri menyelidiki bahwa ada kaitan yang erat antara kesehatan tubuh kita dengan apa yang kita pikirkan. Bila jiwa kita cemas, takut, gelisah, itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Kalau jiwa kita tenang, jernih, positif berpikirnya, maka tubuh kita juga akan terpengaruh. Dia akan sehat-sehat saja saudara. Jadi para ahli menemukan ada kaitan yang erat antara kesehatan tubuh kita dengan cara berpikir kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak sekali orang, barangkali termasuk saudara, juga termasuk saya, yang secara sadar penuh menjaga kesehatan tubuhnya. Berolahraga pagi, berjemur sinar matahari, kemudian menjaga jarak, memakai masker. Kalau setelah keluar rumah ganti baju, kemudian kita mandi. Kita juga makan makanan yang sehat dengan menu yang bergizi, minum minuman suplemen, vitamin.
Saudara, semua itu diusahakan untuk membuat tubuh kita sehat, agar kita tidak terpapar oleh virus corona. Bagus saudara, bagus. Saya juga melakukan hal itu. Tetapi saya ingin katakan saudara, semua itu tidak akan punya manfaat apa-apa bila satu hal ini kita lupakan. Apa itu? Menjaga kesehatan pikiran kita saudara. Ini penting sekali karena mempengaruhi tubuh kita. Menjaga pikiran kita, menjaga jiwa kita, menjaga hati kita. Kalau ini tidak terjaga, kesehatan seperti apapun yang kita lakukan atau aktivitas-aktivitas jasmani apapun yang kita lakukan, nampaknya tidak akan menolong banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, puluhan tahun belakangan ini atau beberapa dekade belakangan ini, para psikiatri mengetahui tentang psikosomatis. Tapi yang luar biasa saudara-saudara, Salomo telah mengatakan hal itu di dalam Amsal 22 ayat 17. Di situ dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dia melihat ada kaitan yang erat antara cara pikir seseorang, suasana hati seseorang, jiwa seseorang dengan kesehatan tubuhnya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksudnya yang dikatakan Salomo dalam Amsal 17 ayat 22 ini? Saudara, kita percaya Salomo mendapat hikmat dari Tuhan yang harus dia bagikan kepada umat Israel, umat gereja, saudara dan saya saat ini. Inti beritanya adalah berhikmatlah untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi bukan cuma sekedar menjaga fisik kita, jasmani kita, tetapi melupakan apa yang kita pikirkan, bagaimana suasana hati kita. Jadi dia mau mengatakan kalau kita ingin hidup sehat, pelihara juga pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Saudara, mari kita dalami firman ini. Saya ingin membahasnya dari kalimat yang kedua dulu saudara. Semangat yang patah mengeringkan tulang, kata Salomo. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, bagaimana kesan saudara ketika saudara mendengar seseorang berkata, orang itu telah patah semangatnya? Gambaran apa yang saudara punyai tentang orang itu? Pasti saudara sama dengan saya. Gambarannya adalah seseorang yang lesu, seseorang yang tampak tidak punya masa depan, tidak bergairah untuk bekerja, seseorang yang stres. Saudara, saya kira gambaran itu juga ada pada diri Salomo. Semangat yang patah dengan kata lain adalah jiwa yang telah hancur atau jiwa yang patah. Tidak memiliki lagi kekuatan, tidak ada keberanian untuk menghadapi tantangan hari esok. Orang yang patah semangatnya selalu melihat segala sesuatu dari sudut yang suram, saudara. Segala sesuatu dilihat dari resikonya. Segala sesuatu dilihat dari bahayanya. Sehingga dia tidak berani untuk melangkah. Tidak ada kepercayaan diri. Terlebih lagi kepercayaan bahwa Tuhan menjaga hidupnya. Saudara, orang yang semangatnya patah, hidupnya cuma selalu mengeluh. Seolah-olah dia yang paling malang barangkali saudara. Saudara, Salomo memahami ini. Bila seseorang yang jiwanya telah patah, tidak mungkin lagi dia bisa bangun seperti sedia kala. Kecuali dia membuat hatinya gembira lebih dahulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Orang yang tulangnya berlemak itu penggambaran kiasan orang yang sehat. Tapi orang yang kering tulangnya itu berpenyakitan. Karena semangatnya hilang, tubuhnya rusak saudara. Kesehatannya menurun.
Nah, saudara, inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai di dalam keadaan seperti ini. Beberapa bulan kita tertekan bukan dalam keadaan perekonomian, sosial seperti ini. Kita bingung, kita malas, kita letih, kita lesu, kita jenuh. Semua orang ngalami, saudara. Tapi bagaimana mungkin kita menolak keadaan seperti ini? Tidak mungkin bukan? Kita harus belajar menerimanya. Tapi bukan menerima dengan semangat yang patah. Tidak. Kita harus keluar dari perasaan semangat yang hancur itu. Tetap bersemangat. Saudara, mari kita perhatikan kembali. Saya ingin menganalisis kenapa sih seseorang bisa semangatnya patah di dalam hidup yang penuh tantangan seperti belakangan ini. Saya analisis, saudara. Yang pertama, karena orang itu, saudara, terlalu fokus pada kesulitan. Sedari dari bangun pagi sampai tidur malam, yang dipikirkan cuma masalahnya sendiri. Terpaku pada masalah. Merasa kuat tekanan masalah. Kalau kita terus-menerus terpaku pada masalah, akhirnya pikiran kita juga tidak bisa lari dari masalah itu. Jiwa kita mengalami kegelisahan, tidak mengalami damai sejahtera lagi. Akhirnya tubuh kita juga terpengaruh dan ikut sakit-sakitan. Yang kedua, saudara, bagaimana mungkin orang bisa patah semangat? Karena dia membiarkan dirinya larut dalam masalah. Saudara, masalah hidup itu realitas bukan? Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itu pilihan. Tidak ada orang yang gak punya masalah, saudara. Apalagi di dalam keadaan COVID-19, semua sama. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja dengan bebas seperti dulu. Tidak punya income yang besar seperti dahulu. Tidak, semua ada masalah. Juga masalah relasi dengan manusia. Juga malah relasi di dalam keluarga, ada masalah. Tapi jangan biarkan diri kita larut dengan masalah. Jangan, saudara. Kita harus keluar dari masalah itu. Kalau tidak, masalah itu mematahkan semangat kita. Kalau semangat kita sudah patah, saudara, akhirnya bukan merugikan kesehatan kita saja. Juga kita akan memberi dampak negatif pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Pada lingkungan kita. Enggak, kita tidak mau tenggelam di dalam masalah. Kita harus keluar agar kita sehat. Dan memberi kontribusi yang positif pada lingkungan kita yang juga sedang menghadapi masalah. Saudara, yang ketiga, kenapa sih saudara masalah-masalah itu bisa membuat kita patah semangat? Karena kita terlalu mengasihi diri sendiri. Orang yang terlalu mengasihi diri sendiri seolah-olah masalahnya yang paling berat. Saudara, seorang ibu memberikan pesan kepada saya. Dia berkata, penghasilanku hancur Pak Beni. Sudah berbulan-bulan tidak ada order. Anak-anakku tidak mau tahu. Aku hidup betul-betul stres. Kapan Tuhan mengakhiri hal ini? Keadaan seperti ini, kapan Pak Beni? Aduh, saudara, saya bisa memaklumi sulitnya kehidupan ibu itu. Tapi bukan berarti, saudara, dia yang paling malang. Ada banyak orang, saudara, yang keadaan jauh lebih sulit daripada ibu itu. Yang punya rumah yang masih besar, yang punya harta yang masih banyak. Saudara-saudara, ketika kita mengasihi diri sendiri, hancurlah, patahlah semangat kita. Gak punya keberanian untuk boleh menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara, jangan mengasihi diri sendiri. Semua orang tetap sama-sama sulitnya. Tapi anak-anak Tuhan seharusnya berani menghadapi masalah. Tidak membiarkan dirinya patah semangat. Kenapa? Karena ada Tuhan, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kita menjadi patah semangat. Yang akan menghancurkan lambat laun kesehatan kita. Saudara, seorang anak muda datang pada saya dan berkata, Pak Beni, boleh saya konsultasi? Apa yang dia omongkan?
Papa saya sejak beberapa bulan ini cuma mengurung diri di kamar, Pak. Kalau ada tamu, kalau bel berbunyi, dia takut setengah mati. Dia cuma lihat di orden, lalu dia masuk lagi. Saudara, setelah saya bertanya pada dia lebih lanjut, terungkaplah masalah kejiwaan yang kompleks sekali. Karena papanya punya masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita menangani atau sikap kita menangani masalah, menentukan kesehatan kita. Jangan tenggelam dalam masalah. Jangan mengasihani diri sendiri. Yuk kita akui kita punya masalah. Itu realitas. Tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita tenggelam dalam masalah, terfokus pada masalah, dan dia membuat kita menjadi orang-orang yang patah semangat. Tidak. Kalau begitu saudara, bagaimana kita bisa memulihkan jiwa kita? Sehingga jiwa kita tidak tenggelam di dalam larutnya masalah itu. Tidak patah semangat. Saudara, kita kembali ke kalimat pertama di Amsal Salomo. Dia berkata, hati yang gembira adalah obat. Obatnya apa? Hati yang gembira. Tidak ada lain, saudara. Obatnya apa? Hati yang gembira. Tapi apa maksudnya hati yang gembira? Saudara, ketika Salomo menulis hati yang gembira, kata gembira dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah semea. Semea punya arti gembira. Tapi bukan cuma satu-satunya gembira. Gembira, senang, menikmati, bahagia. Nah, sekarang saudara bisa merasakan keadaan hati seperti apa yang Salomo ingin gambarkan. Satu keadaan hati di mana orangnya itu gembira, cheerful. Orang itu senang, orang itu menikmati, enjoy, orang itu juga bahagia. Happy. Inilah yang Salomo maksudkan. Bila keadaan hati, jiwa kita, pikiran kita seperti itu, maka yakinlah tubuh ini pun akan terpengaruh. Jauh dari penyakit, jauh daripada ketakutan-ketakutan yang lain yang membuat tubuh itu jadi tegang, debaran jantung bekerja dengan lebih cepat, aliran darah juga terpengaruh, akhirnya kita sesak napas. Saudara-saudara, Salomo menulisnya dengan tensis kausatif. Ada banyak tensis dalam bahasa Ibrani, salah satunya adalah kausatif. Kausatif artinya, saudara, perbuatan yang satu mempengaruhi yang lain. Dengan kata lain dia berkata, kalau hatimu gembira, ini hati akan mempengaruhi yang lain. Apa itu? Kesehatan tubuh. Keren saudara, 3.000 tahun yang lalu Salomo sudah mendapati ini. Jelas ini hikmat dari Tuhan. Yang ingin memberitahu saudara dan saya, umat Allah di seluruh dunia dan sepanjang abad. Perhatikan, peliharalah cara pikirmu. Peliharalah jiwamu, peliharalah mood hatimu itu untuk tetap positif, gembira, senang, enjoy, dan happy. Ini kuncinya saudara. Saudara, kalau kita baca di internet, artikel-artikel membuat tubuh jadi sehat, ada berbagai cara yang dianjurkan. Ada juga orang berkata latihan relaksasi, meditasi, membuat jiwa tenang, lalu pikiran tenang, kemudian hati jadi tenang. Ada lagi yang namanya teknik distraksi saudara, pengalihan. Sudah jangan fokus pada masalah, alihkan pada sesuatu pikiran kita. Maka itu akan terlupakan. Dan hati kita tidak tertekan. Ada lagi hipnoterapi saudara. Jenis terapi yang menggunakan teknik hipnotis saudara. Dengan teknik ini alam bawah sadarnya diangkat. Untuk memikirkan hal lain supaya ketenangan ada. Ada lagi psikoterapi, fisioterapi, macam-macam terapi saudara. Ini jalan keluar yang manusia pikirkan. Ada baiknya. Nah, satu lagi yang saya mau cerita, terapi tertawa saudara. Barangkali ada beberapa di antara kita yang belum tahu terapi tertawa itu apa sih Pak. Ketika saya search di YouTube saudara, saya sendiri jadi tertawa-tawa lihat orang tertawa.
prinsipnya adalah tertawa itu baik, tertawa itu sehat. Di tengah-tengah masalah, manusia banyak melupakan soal tertawa. Ketika kita tertawa, kebaikan pertama mengurangi stres, saudara. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, menyebabkan paru-paru bekerja lebih optimal. Yang keenam, meningkatkan memori sehingga badan jadi sehat. Maka itu tertawalah terus, saudara. Saya putarkan videonya ya, kita lihat. Oke. Aktivitas yang memanah Bapak Ibu. Lucu bukan saudara? Boleh saudara lakukan, saya anjurkan. Nah saudara-saudara, tanpa mengurangi rasa penghargaan saya pada jalan keluar yang dibuat oleh para ahli. Pertanyaan yang mendasar adalah, apakah semua aktivitas jasmani itu bisa betul-betul membuat hati kita gembira secara langgeng? Karena hati, karena jiwa, karena pikiran itu ada di dalam. Bersifat penghiburan sementara, oke, saya percaya. Tapi apakah betul jiwa itu bisa dibuat tenang? Pikiran kita bisa dibuat teduh hanya dengan aktivitas-aktivitas seperti itu? Pasti ada kaitannya. Tapi pertanyaan saya, apakah bersifat langgeng? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin meneduhkan jiwa kita, membuat gembira hati kita, anjuran siapa yang harus kita perhatikan? Sang pencipta kita. Sang pencipta kita yang telah berfirman kepada Salomo, yang telah berfirman kepada orang-orang Yahudi, umat Israel, yang telah berfirman kepada engkau dan saya, dan firman itu tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudara, saya ingin membacakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Dia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia pencipta manusia. Dia tahu manusia karena dia yang buat. Dia yang ciptakan. Dialah yang berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan cuma soal jasmani, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah pencipta mereka. Penciptamu dan penciptaku. Saudara-saudara, dalam diri manusia, jasmani dan rohani itu kait menjadi satu. Tapi bukan berarti tidak bisa dibedakan. Bisa, saudara-saudara. Yang bersifat jasmani tetap jasmani. Makanannya adalah roti, nasi, vitamin, suplemen. Ini bersifat materi semua. Tapi bukan cuma itu, bukan? Ada yang bersifat rohani. Yang rohani tetap rohani, saudara. Bersifat spiritual. Tidak bisa dimakankan dengan nasi, dengan roti, dengan material apapun, saudara. Tidak, makanannya apa? Firman Tuhan. Menurut perkataan Yesus. Yang membuat pikiran kita itu tenang, gembira, damai, firman Tuhan. Bukan hal yang lain.
Nah saudara, percuma sekali kalau kita melatih diri kita untuk tetap sehat, menjaga diri kita untuk tetap sehat, tetapi kita melupakan firman Tuhan. Oh, bersyukurlah orang yang bergaul akrab dengan firman Tuhan. Di sanalah dia mendapat kekuatan, mendapat ketenangan. Sekarang mari kita bertanya, mengapa sih firman Allah dapat membuat jiwa kita gembira? Kenapa? Kenapa larinya harus firman Tuhan? Saudara-saudara, karena firman itu sendiri adalah sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan. Inilah yang sering kali saudara-saudara dan saya abaikan. Orang Kristen abaikan. Mencari kegembiraan, kepuasan batin, kebahagiaan di tempat-tempat lain. Berburu karier, berburu studi, berburu uang, berburu pencapaian untuk dihormati orang. Dan merasa itulah puncak kegembiraan, puncak kebahagiaan. Beberapa di antara kita telah mencapai itu dengan baik, bukan? Tapi boleh saya bertanya, dalam keadaan COVID seperti ini, apakah itu menjadi sumber kebahagiaan? Ada banyak orang-orang kaya yang penuh dengan ketakutan. Ada banyak orang pintar yang hatinya gelisah sekarang ini. Karena hidupnya sangat beresiko. Dia tidak tahu besok akan masih ada atau setelah meninggal dunia. Tertular COVID atau dia tetap sehat. Tidak ada. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Jadi apa yang membuat kita berani, teguh, gembira? Firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu sendiri sumber dari kegembiraan dan kebahagiaan. Pemazmur 1 ayat kedua berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudara, umat Allah pada zaman PL ketika mengatakan Taurat Tuhan, yang pertama mengacu pada 10 hukum Tuhan. Yang kedua bisa jadi keseluruhan kitab PL. Ketika orang mendengarkan, memperhatikan, mengikuti hidupnya menurut langkah-langkah Taurat itu, pemazmur mengatakan berbahagialah kamu. Karena hidupnya diatur oleh Tuhan dan taat pada perintah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Apalagi merenungkannya siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang firman itu telah menjadi Alkitab. Alkitab yang tertulis, yang terdiri daripada 66 kitab, yang isinya ada ribuan kisah di dalamnya. Tapi tahukah saudara, ribuan kisah yang dilukiskan oleh Alkitab, yang terdiri dari 66 kitab itu, merupakan satu jalinan cerita besar yang Allah ingin sampaikan kepada engkau dan saya. Dan cerita besar ini mengandung sukacita yang begitu besarnya. Apa itu saudara? Tentang penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa oleh Kristus Yesus yang telah menjadi manusia, yang akhirnya mati di kayu salib. Jadi Alkitab itu sendiri adalah berita sukacita yang besar. Itu sebabnya dikatakan kabar baik, saudara. Apa baiknya, saudara? Saudara ingatkah saudara ketika malaikat datang pada para gembala di malam Natal yang pertama, lalu malaikat itu berkata begini, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara perhatikan, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Satu berita sukacita. Apa berita yang besar itu? Yesus datang ke dalam dunia. Saudara, itulah berita gembira bagi engkau dan saya, bagi seluruh manusia. Sukacita yang besar itu terletak pada Kristus. Siapa yang mengatakannya? Firman Allah. Bagaimana mungkin Yesus menjadi kesukaan besar? Karena dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya dari cengkraman dosa, dari tanggung jawab kita untuk berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan,
mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan setelah kehidupan ini selesai. Saudara, ketakutan yang paling besar dari manusia, juga ketakutanmu dan ketakutanku adalah ketika kematian itu datang. Kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan Tuhan menuntut pertanggungan jawab terhadap setiap dosa yang telah kita lakukan. Siapa yang berani berdiri tegak di hadapan Tuhan dan yakin bahwa kita akan diterima oleh Tuhan? Di dalam hati nurani kita, kita sadar kita ini orang yang kotor. Kita ini orang yang berdosa. Gak cukup kebaikan kita untuk boleh diterima Tuhan dibanding dengan dosa-dosa kita. Saudara, berapa banyak satu hari kita melakukan kebaikan? Apalagi di dalam keadaan social distancing. Apalagi dalam keadaan saudara COVID seperti ini. Aktivitas kita sangat terbatas. Pertemuan kita dengan orang-orang yang susah, yang perlu dibantu sangat terbatas. Tapi dosa yang kita lakukan tidak terbatas. Tetap aktif seperti lahar gunung yang aktif. Begitu banyaknya. Saudara, beranikah kita mengatakan, saya siap bertemu dengan Tuhan. Saya siap untuk diadili oleh Tuhan. Engkau dan saya gentar. Tapi tahukah engkau berita sukacita yang besar? Telah dibawa malaikat pada malam Natal yang pertama. Aku memberitakan kepada kamu kesukaan yang besar. Apa kesukaan besar itu? Telah lahir bagimu juru selamat dunia. Kristus, dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Saudara-saudara, berita ini jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih agung daripada berita apapun yang menguntungkan engkau dan saya. Ancaman terbesar setelah kehidupan selesai, ancaman terbesar untuk mendapat hukuman Allah yang mengerikan telah dihapus oleh Yesus. Bagaimana caranya? Dia pergi ke kayu salib, mati di sana, menanggung hukuman dosamu dan dosaku, agar kita yang percaya pada Yesus diselamatkan. Saudara, berbahagialah orang yang percaya pada Yesus. Sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan yang tertinggi itu sudah ada di dalam hatinya. Nah, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh bertobat, memohon pengampunan Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, ini saatnya. Saudara, mungkin saja COVID ini berlama-lama dibiarkan Tuhan, karena Tuhan menunggu banyak orang di dunia ini untuk datang di kaki Yesus, menyerahkan segala dosa dan kekotorannya, untuk memohon pengampunan Tuhan agar dia bisa memberikan rahmat, anugerah yang besar, keselamatan di dalam Yesus sebelum kematian itu datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang tua yang hidupnya sukses, pandai sekali, tinggal di luar negeri. Ketika bertemu dengan saya dalam keadaan sudah hampir koma, saudara. Saat itu dia sadar, dia berkata, Pak Benny, apa yang saya harus lakukan kalau saya ketemu Tuhan? Terlihat wajahnya penuh dengan ketakutan. Saudara tahu, istri dan anaknya tiap minggu ke gereja. Bertahun-tahun menginjili suaminya, tetap tidak mau percaya. Buat dia Tuhan itu cerita orang-orang kuno. Cerita orang-orang primitif yang tidak pakai intelektual yang pas, yang tinggi, orang bodoh semua. Tetapi ketika kematian itu menjelang, dia sadar dia keliru. Pertanyaannya menggugah saya adalah, apa yang saya mau bilang sama Tuhan ketika saya berjumpa dengan dia? Saya tidak tahu ngomongnya ngomong apa, Pak Benny. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata, Bapak, katakan saja Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa. Selama ini aku sombong. Selama ini aku menolak engkau dan bilang bahwa engkau adalah cuma hayalan orang-orang yang bodoh. Lalu apakah dia nanti mau mengampuni saya, Pak Benny? Bapak,
Tuhan Yesus sayang pada orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Mohonlah pengampunannya. Apakah benar dia betul-betul mau mengampuni saya, Pak Beni? Benar. Kalau Bapak diberi hidup selama ini, sebetulnya Bapak sedang ditunggunya. Mau Bapak berdoa dengan saya? Dia menangis, dia berdoa dengan sesungguhkan. Air matanya jatuh, suaranya terisak-isak. Tapi hari itu saya mendengar seorang tua yang sombong, yang kaya, yang pandai berkata, ampuni saya Tuhan. 3 hari kemudian saya pulang ke Indonesia, berita datang bahwa bapak itu telah meninggal dunia. Istrinya berkata, begitu tenangnya suami saya pulang, meninggal. Saya melihat wajah yang betul-betul gembira. Oh saudara, inilah kegembiraan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang bisa menghindari suasana COVID. Ada banyak manusia ketakutan, barangkali termasuk engkau dan saya. Tapi tahukah kita, ketika kita di dalam Kristus, kegembiraan itu telah menyeluruh di dalam diri kita, telah kita miliki. Sehingga kematian itu tidak lagi menakutkan. Saudara-saudara, percayalah pada Yesus. Itu yang membuat pikiran kita tenang, jiwa kita tenang. Saudara, kita boleh tidak beruntung di dalam mencari harta kekayaan. Tidak seberuntung orang-orang yang kaya luar biasa. Tetapi beruntunglah engkau dan saya ketika engkau dan saya memiliki Kristus. Jaminan keselamatan itu telah kita terima. Hukuman yang harus kita terima itu telah dibebaskan oleh Tuhan karena ditimpakan oleh Kristus. Saudara, dalam keadaan COVID kita boleh punya banyak masalah seperti banyak orang pula. Tetapi dalam menghadapi keadaan hidup kita berbeda. Kenapa saudara? Karena kita tidak takut dan gentar. Kita tetap bisa bernyanyi. Kita tetap bisa gembira. Kenapa? Karena kita milik Kristus. Tubuh ini boleh mengalami kesakitan. Tubuh ini boleh terpapar COVID. Tubuh ini boleh rusak. Tubuh ini boleh menua. Tetapi ketika jiwa kita terisi Kristus, kita tahu sumber penghiburan yang sejati tidak akan hilang. Itu sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada Tuhan gembalanya di sebelahnya. Kenapa? Ada Tuhan yang mencintai, yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Oh saudara-saudara, engkau dan saya dijamin dengan jaminan keselamatan oleh Tuhan. Tidak akan ditinggalkan sampai kematian pun datang. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa di dalam iman Kristen. Jangan lupa saudara, jangan fokus hanya pada persoalan. Jangan merasa engkau paling malang. Tidak, kita ini orang-orang yang beruntung. Kita ini orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan. Kita ini orang-orang yang mendapat sayang Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita tidak layak. Kita ini orang-orang yang dilayakkan Tuhan karena kematian putranya. Saudara-saudara, kurangkah kita gembira? Karena itu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan and Kristus. Artinya apa? Hanya di dalam Tuhanlah kita bisa bersukacita. Karena Tuhan sudah di dalamku, aku bersukacita. Karena aku di dalam Tuhan, kita bersukacita. Di dalam Tuhan senantiasa, artinya selalu. Bukan cuma saat kita sehat. Tidak sehat pun kita bisa bersukacita. Bukan cuma saat penghasilan kita mengalir dengan baik. Saat tersendat pun kita bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan yang ada di dalam kita itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Juru selamat yang mengasihimu dan mengasihiku. Jangan biarkan kau menjadi orang yang patah semangat. Malu sama Tuhan. Kenapa malu? Karena dia telah menebusmu dan menebusku.
Kita harus menjadi orang yang optimis. Di mana? Di dalam Tuhan. Mari kita bangkitkan hati kita. Kita pompa kembali kegembiraan kita. Bukan pompa secara psikologis, tetapi secara teologis. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus di dalam Tuhan and Kristus. Di dalam Kristuslah sumber sukacita itu mengalir adanya. Mari kita serahkan seluruh hati kita, seluruh kecemasan kita. Apa yang menjadi kegelisahan pikiran kita yang membuat kita stres, sehingga mempengaruhi kesehatan tubuh kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kembali kita katakan, Engkau pemilikku dan aku ini milikmu. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkanku di dalam keadaan apapun. Sekarang bernyanyilah, sekarang bergembiralah. Ringanlah hati kita karena kita tahu kita ini milik Tuhan yang tak pernah akan ditinggalkan. Mari kita tundukkan kepala kita, saya ajak saudara berdoa. Bapa dalam surga, kami menyadari betapa kami keliru dalam menanggapi persoalan-persoalan yang datang dalam diri kami belakangan ini. Kami terkurung dalam masalah, kami terfokus pada masalah kami. Kami larut pada masalah, kami merasa diri kami yang paling malang. Kami lupa kami ini orang-orang beruntung. Kami lupa kami ini milik Tuhan yang telah dibayar lunas harganya oleh Tuhan sendiri. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Engkau Tuhan yang telah menebus kami, memberikan penghibur yang lain, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Itu yang sering kami lupa. Bahwa ketika kami gelisah, ketika kami susah, ketika kami dalam masalah, Roh itu menghibur kami. Mengingatkan kami akan firman-Mu sehingga kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Sekarang kami ingin berkata pada diri kami, bersukacitalah hai jiwaku senantiasa di dalam Kristus. Sekali lagi kau katakan pada jiwaku, bersukacitalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dengan apa akan ku